Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa, meskipun sudah bekerja keras dan berupaya mengelola keuangan dengan baik, kamu masih merasa kesulitan untuk membangun kekayaan? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang mungkin tidak kamu sadari telah membuatmu semakin miskin? Mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan tersebut agar kamu bisa menghindarinya dan membangun kekayaan secara lebih efektif. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena kamu tidak ingin melewatkan tips-tips berharga yang akan saya bagikan. 1. Selalu menunda investasi. Banyak dari kita cenderung untuk menunda-nunda investasi karena alasan-alasan tertentu. Mungkin kita merasa bahwa kita belum cukup siap atau bahwa kita tidak memiliki cukup uang untuk memulai. Namun, menunda investasi hanya akan membuat kekayaan kita bertumbuh lebih lambat. Bandingkanlah dengan seseorang yang mulai berinvestasi sejak usia muda dibandingkan dengan seseorang yang menunda-nunda investasi hingga usia mereka lebih tua. Orang yang memulai lebih awal akan memiliki keuntungan yang jauh lebih besar karena waktu adalah salah satu aset paling berharga dalam investasi. 2. Menghabiskan lebih dari yang diperoleh. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah menghabiskan lebih dari yang kita peroleh. Budaya konsumtif seringkali membuat kita terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk keluar. Mengendalikan pengeluaran dan belajar untuk hidup di bawah kemampuan finansial kita adalah kunci untuk membangun kekayaan. Ingatlah untuk selalu memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan yang mungkin hanya memberikan kepuasan sesaat. 3. Tidak membuat rencana keuangan. Banyak dari kita tidak memiliki rencana keuangan yang jelas. Tanpa rencana yang terstruktur, kita cenderung menghabiskan uang secara impulsif dan tidak efisien. Membuat rencana keuangan yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta strategi untuk mencapainya, adalah langkah penting dalam membangun kekayaan. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat lebih fokus dan disiplin dalam mengelola keuangan kita. 4. Tidak berinvestasi dalam diri sendiri. Banyak dari kita lupa untuk berinvestasi dalam diri sendiri. Kesehatan fisik dan mental kita, serta keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki, adalah aset yang sangat berharga. Menghabiskan waktu dan uang untuk pengembangan pribadi dapat membuka pintu-pintu baru dalam karir dan kehidupan kita secara keseluruhan. Jadi jangan lupa untuk selalu berinvestasi dalam diri sendiri. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah mengabaikan pentingnya memiliki dana darurat. Dana darurat adalah tabungan yang disediakan khusus untuk keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Tanpa dana darurat, kita rentan terhadap situasi keuangan yang sulit dan mungkin terpaksa mengambil utang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan pembentukan dana darurat sebagai langkah pertama dalam merencanakan keuangan kita. 6. Tidak memanfaatkan pendidikan keuangan. Banyak dari kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara mengelola keuangan dengan bijak. Pendidikan keuangan adalah kunci untuk memahami konsep-konsep dasar seperti investasi, pengelolaan utang, dan perencanaan pensiun. Menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan dapat membantu kita menghindari kesalahan-kesalahan yang mahal dan membangun kekayaan secara lebih efektif. Jangan ragu untuk memanfaatkan sumber-sumber pendidikan keuangan yang tersedia, seperti buku, kursus online, atau konsultan keuangan. 7. Terlalu bergantung pada utang. Utang dapat menjadi alat yang berguna untuk memperluas peluang finansial, tetapi terlalu bergantung pada utang juga dapat menjadi beban yang berat. Banyak dari kita terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar karena mengambil terlalu banyak utang untuk gaya hidup yang tidak bisa kita tanggung. 8. Tidak berinvestasi dalam aset produktif. Banyak dari kita cenderung untuk menghabiskan uang pada barang-barang konsumtif yang tidak menghasilkan pengembalian investasi yang signifikan. Sebagai gantinya,
kita seharusnya lebih berfokus pada investasi dalam aset-aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti, saham, atau bisnis. Investasi dalam aset-aset produktif dapat membantu kita membangun kekayaan secara bertahap dan meningkatkan kemampuan finansial kita dalam jangka panjang. Jangan ragu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan investasi yang tersedia dan konsultasikan dengan ahli keuangan jika diperlukan. 9. Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, kita cenderung terombang-ambing dan kehilangan fokus dalam mengelola keuangan kita. Menetapkan tujuan-tujuan yang spesifik dan terukur dapat membantu kita untuk lebih fokus dan termotivasi dalam mencapai keberhasilan finansial. Jangan hanya berpikir tentang tujuan jangka pendek, tetapi juga pertimbangkan tujuan jangka panjang seperti pensiun atau kebebasan finansial. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat lebih mudah membuat keputusan keuangan yang cerdas dan mengarahkan langkah-langkah kita menuju kesuksesan finansial. 10. Menunda-nunda perencanaan pensiun. Pensiun mungkin terasa jauh di masa depan, tetapi menunda-nunda perencanaan pensiun hanya akan membuat kita semakin terbebani di masa depan. Semakin cepat kita mulai merencanakan pensiun, semakin besar kesempatan kita untuk membangun tabungan yang cukup untuk menikmati masa pensiun yang nyaman. Ingatlah bahwa pensiun adalah tahap hidup yang tak terhindarkan, dan persiapan yang baik dari sekarang akan memberikan kita ketenangan pikiran dan kebebasan finansial di masa depan. Jangan menunda-nunda perencanaan pensiun, mulailah sekarang juga. 11. Tidak memiliki rencana darurat kesehatan. Selain dana darurat keuangan, penting juga untuk memiliki rencana darurat kesehatan. Biaya kesehatan yang tidak terduga dapat menjadi beban finansial yang sangat besar jika kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Membuat asuransi kesehatan atau dana darurat kesehatan yang memadai dapat memberikan perlindungan finansial dan kedamaian pikiran ketika menghadapi situasi kesehatan yang darurat atau tidak terduga. Pastikan untuk merencanakan dan mengalokasikan dana yang cukup untuk perlindungan kesehatan kita dan keluarga. 12. Tidak membangun portofolio investasi yang diversifikasi. Mengandalkan satu jenis investasi saja dapat menjadi risiko yang tinggi. Tanpa diversifikasi, kita rentan terhadap fluktuasi pasar dan potensi kerugian yang besar jika investasi kita mengalami penurunan nilai. Membangun portofolio investasi yang terdiversifikasi, yang mencakup berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, dan komoditas, dapat membantu melindungi portofolio kita dari risiko dan meningkatkan potensi pengembalian investasi dalam jangka panjang. 13. Tidak melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Banyak dari kita cenderung untuk mengabaikan evaluasi keuangan secara berkala. Padahal, evaluasi keuangan yang teratur sangat penting untuk memastikan bahwa kita tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan keuangan kita. Melakukan evaluasi keuangan secara berkala dapat membantu kita untuk mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien, mengoptimalkan portofolio investasi, dan menyesuaikan rencana keuangan kita sesuai dengan perubahan situasi dan tujuan kita. 14. Tidak mencari sumber penghasilan tambahan. Mengandalkan satu sumber penghasilan saja dapat membuat kita rentan terhadap risiko keuangan. Dengan mencari sumber penghasilan tambahan, kita dapat meningkatkan kemampuan finansial kita dan memperluas peluang untuk membangun kekayaan. Ada banyak cara untuk mencari sumber penghasilan tambahan, seperti bekerja paruh waktu, menjalankan bisnis sampingan, atau berinvestasi dalam properti atau pasar modal. Penting untuk terus mencari peluang baru dan memanfaatkan potensi penghasilan tambahan yang ada di sekitar kita. 15. Tidak mengelola utang dengan bijak. Utang bisa menjadi alat yang berguna untuk memperluas peluang finansial, tetapi harus dikelola dengan bijak agar tidak menjadi beban yang berat. Terlalu banyak utang atau utang dengan tingkat bunga yang tinggi dapat menghambat kemampuan kita untuk membangun kekayaan. Mengelola utang dengan bijak melibatkan pembayaran tepat waktu, meminimalkan penggunaan kartu kredit, dan mencari cara untuk mengurangi utang dengan tingkat bunga tinggi. Dengan mengelola utang dengan bijak, kita dapat menghindari jebakan utang dan membangun kekayaan secara lebih efektif.
16. Tidak memiliki keterampilan keuangan yang cukup. Keterampilan keuangan yang cukup sangat penting untuk memahami konsep-konsep dasar keuangan dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Tanpa keterampilan keuangan yang cukup, kita rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang mahal dan sulit untuk mencapai tujuan keuangan kita. Untuk meningkatkan keterampilan keuangan kita dapat mengikuti kursus atau pelatihan, membaca buku-buku tentang keuangan pribadi, atau berkonsultasi dengan ahli keuangan. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang keuangan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola keuangan kita dengan lebih efektif. 17. Tidak memiliki disiplin keuangan. Disiplin keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Tanpa disiplin, kita rentan terhadap godaan untuk menghabiskan uang secara impulsif, menunda-nunda investasi, atau mengabaikan perencanaan keuangan kita. Membangun kebiasaan disiplin keuangan, seperti membuat anggaran bulanan, menyimpan sebagian pendapatan kita, dan mengikuti rencana investasi yang telah ditetapkan, dapat membantu kita untuk tetap berada di jalur yang benar menuju tujuan keuangan kita. Jangan ragu untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kesuksesan finansial kita. 18. Tidak memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan dan kesejahteraan kita merupakan aset yang sangat berharga. Tanpa kesehatan yang baik, kita tidak akan dapat bekerja secara produktif atau menikmati hasil dari upaya kita untuk membangun kekayaan. Memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan kita, seperti dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik, adalah langkah penting dalam mencapai kesuksesan finansial. Jangan mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan kita demi keberhasilan finansial yang sementara, karena pada akhirnya, kesehatanlah yang akan menjadi kunci untuk menikmati kekayaan kita. 19. Tidak mengasuransikan kesehatan dan aset. Asuransi adalah alat yang penting untuk melindungi diri kita dan aset kita dari risiko finansial yang tidak terduga, seperti kecelakaan, sakit, atau bencana alam. Tanpa asuransi yang memadai, kita dapat terkena beban finansial yang besar jika menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Mengasuransikan kesehatan dan aset kita dapat memberikan perlindungan finansial yang penting dan kedamaian pikiran bagi kita dan keluarga. Pastikan untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita dan mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar premi asuransi setiap bulannya. 20. Tidak belajar dari kesalahan dan pengalaman. Tapi tidak kalah pentingnya, adalah belajar dari kesalahan dan pengalaman kita dalam mengelola keuangan. Tanpa refleksi yang jujur tentang kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kita akan sulit untuk berkembang dan mencapai kesuksesan finansial yang sebenarnya. Mengambil waktu untuk mengevaluasi keputusan keuangan kita, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk masa depan dapat membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih bijaksana secara finansial. Jangan takut untuk mengakui kesalahan kita dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk perjalanan keuangan kita yang lebih baik di masa depan. Pada akhirnya, dari semua yang telah kita pelajari tentang kebiasaan yang membuat kita semakin miskin, satu hal yang jelas adalah pentingnya mengambil tindakan proaktif untuk mengubah nasib keuangan kita. Ini bukan hanya tentang memahami kesalahan yang telah kita buat, tetapi juga tentang bertindak untuk memperbaikinya. Kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, memprioritaskan kesehatan finansial kita, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan situasi kita. Dari tidak memiliki rencana keuangan yang jelas hingga kurangnya keterampilan keuangan yang memadai, setiap tantangan bisa diatasi jika kita memiliki tekad yang kuat. Ingatlah bahwa perjalanan menuju keberhasilan finansial tidaklah mudah, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan adalah langkah yang berharga. Mari kita gunakan pelajaran dari masa lalu untuk mendorong kita maju, menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera. Sekaranglah waktunya untuk mengambil kendali atas keuangan kita dan mewujudkan impian kita. Kita layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan kita memiliki kekuatan untuk membuatnya terjadi.
Jadilah pahlawan dalam kisah keuangan Anda sendiri, dan jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan bertindak lebih keras untuk mewujudkannya. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.